Ibu-ibu yang salehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas izin Allah kita masih hidup. Alhamdulillah. Dan yang terpenting kita masih punya semangat untuk tetap menjaga iman dan Islam kita. Dan tentu dengan semangatnya alhamdulillah. Kita yakin Bapak Ibu sekalian bahwa taklim ini seperti janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memperindah, memperbaiki, memperbagus tampilan hidup kita. Karena majelis ini selain dikerumuni oleh kita, juga dikerumuni oleh para malaikat. Mudah-mudahan sifat-sifat kita cenderung seperti malaikat, tidak seperti sifat yang di sebelah, syaitan maksudnya ya, syaitan yang selalu menggoda kita juga ya. Yang kedua, kita berharap sebagaimana janji Rasulullah dengan taklim ini, seluruh urusan kita menjadi mudah, seluruh cita dan harapan kita gampang kita raih, bahkan kita bisa sukses di dunia sampai di akhirat, karena taklim ini dinaungi dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah semua doa-doa kita akan dikabulkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, karena Allah menaungi pertemuan kita dengan rahmatnya. Kita juga yakin dengan taklim yang kita tekuni dengan ikhlas, dengan tulus hati ini, kita akan selalu bisa menikmati hidup dalam kondisi apapun. Kita bisa mengambil hikmah, kebaikan, keberkahan dari seluruh model hidup kita, seluruh takdir yang Allah tetapkan buat kita. Karena hati kita tentram, hati kita sakinah. Allah menjamin diturunkan sakinah di hati orang-orang yang hadir dalam taklim. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sekarang kita semakin ceria, ya, semakin ceria karena Allah sedang menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat. Ceria kita semua, insya Allah. Dan yang paling penting lagi, dengan demikian kita dipantaskan oleh Rasulullah untuk mudah masuk ke dalam surga. Saqalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Semangatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan ya, ini mengantar tema kita pada kesempatan ini. Belum terlihat ya? Anggap sudah terlihat ya. Sudah terlihat ya. Sudah terlihat. Bisa dibayangkan Ibu sekalian, jika ya kan Bonbin yang paling dekat di sini kan di daerah mana? Prigen, mana? Bonbin. Daerah apa namanya? Daerah apa? Taman Dayu ke atas ya. Ya sudah bukan di sana lah Ibu ya. Bagaimana kalau satu harimaunya ditaruh di rumah kita, gimana Bu? Hah? Loh, ditaruh di kerangkeng sama apa? Pemiliknya di kerangkeng, tapi di rumah kita tempatnya, di ruang tamu. Ya apa rasanya Bu? Senang ya, bangga ya. Loh, itu kan kuat, hebat. Tapi ditaruh di ruang tamu, jadi kerangkeng Bu, atau diikat. Waduh, ya apa rasanya Bu ya? Ini cuma silakan dirasakan, nggak apa-apa. Yang bisa merasakannya bisa merasakan tema kita hari ini. Atau diganti Bu, ular kobra. Kan banyak, satu tok ditaruh di rumah kita, ditaruh di dapur. Apa rasanya? Ada ular kobra satu di rumah kita Bu. Ya Allah. Udah diganti aja Bu, ganti banteng. Di rumah kita ada banteng gitu kan. Ya apa? Saya sudah, kalau nggak mau binatang diganti manusia. Ada satu begal di rumah kita. Pembegal itu di rumah kita. Mau? Satu tok. Nggak mau ya? Apa ini Pak Ustadz ini? Ini saya ingin mengantarkan materi ini.
Udah kalau gitu diganti. Ada bertamu ke rumah kita, ya 1 jam lah. Orang yang kerjanya tuh bagi-bagi duit, minimal bagi duit 1 triliun buat 1 orang. Itu mampir ke rumah ibu 1 jam, mau nggak? Mau ya. Saya juga mau. Ya Allah, mau ya Allah. Kapan itu Bu ya, 1 triliun ya? Ya Allah ya Rabbi. Udah kita ganti yang 1 triliun. Kita ganti dengan Allah selalu dekat dengan itu. Banyak bandingkan ya tadi harimau, ular kobra, banteng, tukang begal, ya orang yang loman memberi 1 triliun 1 orang. Dan maunya ibu sudah ibu sampaikan sebenarnya sebelum saya bertanya. Sudah ibu sampaikan, sadar nggak ibu? Ibu tuh sudah bertekad sebenarnya seperti apa yang sampaikan terakhir tadi. Mau nggak kalau Allah selalu bersama kita? Mau. Ibu sudah punya tekad sebenarnya. Ayo siapa yang mau jawab? Ibu tuh selalu ingin bersama asma Allah. Seperti tema kita hari ini. Aku hidup bersama asma-Mu ya Allah. Ibu melakukannya itu. Ada yang masuk mau jawab? Kapan ibu melakukannya? Kapan? Mengucapkan kata-kata itu. Aku senang, aku ingin hidup bersama asma-Mu ya Allah. Kapan ibu ucapkan itu? Serius Mama? Aku ingin hidup bersama asma-Mu. Kalimat seperti itu, pernah gak? Atau sekedar zikir toh? Nah, ibu melakukannya gak? Mau tidur? Setiap mau tidur coba bilang apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saking senangnya sambil mati pun bersama asma Allah. Subhanallah. Jempol buat kita semua ya. Buat kita ini sebenarnya. Cuma tadi kok nggak bisa menjawabnya, kenapa? Ya itu tadi kita sering lupa. Kita melakukannya setiap malam. Coba, inilah bukti bahwa orang yang beramal saja diingatkan bahwa Anda sudah beramal. Tadi kan ya, setiap malam sudah beramal. Bismillahumma ahya. Ya Allah, dengan nama-Mu aku hidup ya Allah. Bahkan saking pinginnya kita selalu bersama Allah, wa bismika amu, dan aku ingin mati atas nama, dengan nama-Mu ya Allah. Rasakan ibu-ibu, sebenarnya itulah kondisi hidup kita sebenarnya. Tidak seperti bersama harimau, tidak seperti bersama kobra, tidak seperti bersama tukang begal, bahkan tidak seperti bersama orang yang loman ngasih 1 orang 1 triliun. Jauh itu. Subhanallah. Nah, mulai malam ini tolong setiap berdoa harus sadar mengucapkannya Bu ya. Ya, meskipun sudah matanya tinggal 5 watt. Harus sadar melakukannya Ibu. Siap Ibu ya? Siap ya? Coba rasakan, yakini model hidup yang kita alami. Kalau benar-benar kita itu yakin ya, hidup bersama asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Oh, sudah kelihatan, alhamdulillah. Jadi sekarang tugas kita memperdalam dan meyakini bahwa melalui asma Allah, dengan nama-nama Allah, itu menjadi kekuatan batin, ya, kekuatan batin, sehingga kita bisa merasa, ya, kemudian meyakini bahwa dengan asma Allah itu
harapannya apa? Membangkitkan dinamika dan semangat dalam hidup kita. Sehingga modal apapun takdir yang kita alami, selalu kita merasakan hidup yang terbaik itu dengan asma Allah. Iya. Kita mungkin sedang dirugikan oleh orang, ditipu oleh orang. Tapi kita sebut Allah itu Ar-Razzaq, ya Razzaq. Artinya, aku yakin aku akan memberi aku rezeki yang lebih banyak dari yang hilang sekarang ini. Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap perbuatan dan sikap hamba-Nya. Nah, semangat hidup ini ya betul-betul kita ejawantahkan dalam keyakinan kita. Bismika Allahumma ahya. Ya Allah, dengan namamu aku hidup, bersama namamu aku hidup. Masya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Syakur. Coba lantunkan dengan tadi, membandingkannya dengan apa tadi? Miliarder datang ke rumah kita memberi 1 triliun. Apalagi dengan ular kobra tadi kan, nyebut nama lu naik gitu loh. Coba kita harus belajar membuktikan kita bertauhid, ya kan? Hanya Allah yang buat hati kita senang. Insyaallah. Bahkan ketika seorang suami melihat cemberut istrinya, ya Jamil, ya Allah yang Maha Indah, Masya Allah, gitu. Jadi dia tidak terbawa oleh cucu istri tadi, ya Jamil, Engkau Maha Indah, ya Allah, dia tersenyum menghadapi istri yang cucu itu, misalnya begitu ya. Karena Allah itu tidak menilai apa yang kita alami, itu Allah yang mentakdirkannya kan. Mau kaya, miskin, sehat, sakit, yang menakdirkan siapa? Allah. Allah tidak menilai dirinya, ya kan? Aku berinya kekayaan, nilainya 100. Tidak akan pernah. Aku memiskinkan dia, nilainya 0. Tidak pernah. Tapi yang Allah nilai apanya? Sikap kita. Ketika miskin, ketika sengsara, ketika kita senang, ketika kita bahagia, itu yang Allah nilai, sikap kita. Maka kita ingin bersikap setiap keadaan Bismika Allahumma ahya. Aku selalu hidup bersama asma-Mu ya Allah. Jadi semua kejadian yang kita alami selalu kita kaitkan dengan asma Allah. Ketika kita dibuat mau marah sama anak, kita sebut nama asma Allah, penyabar. Siapa? Ya Sabur, Ya Maha Penyabar. Kita sebut itu mas sekali. Sehingga harapan kita yang seperti kata Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhala jannah. Itu yang kita inginkan sebagai kelanjutan bahwa kita ini benar-benar selalu ingin hidup bersama asma Allah. La ilaha illallah. Ilahun juga asma Allah, Allah juga asmanya. Jadi kita ingin selalu hidup bersama asma Allah. Sampai mati pun kita menyebut asma Allah, pasti masuk surga. Ya Allah. Sebagaimana kalau saya sering mengulang-ulang lihat di media, ini yang lagi saya live TikTok itu, saya sering lihat di TikTok diantaranya, Facebook juga iya, banyak anak kecil yang berlari di gajah, ketakutan. Anak kecil, kira-kira ya 3 tahun lah atau 4 tahun usianya, lari ketakutan. Kalau semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Tadi disebut Allah, serius, ya Allah, ya Allah. Saya ingat wajah rambutnya keribu gitu ya, anak perempuan, pendek, lari-lari di gajah, teriakkan nama Allah. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Rahman Rahim. Baik. Kenapa kita sangat antusias hidup bersama asma Allah, selalu menyebut nama Allah yang kita sebut dengan zikir? Ya. Kenapa Mas? Karena Rasulullah menggambarkan perbedaan antara orang yang selalu bersama asma Allah, menyebut nama Allah, dengan yang tidak. Itu jelas. Ini kan, ini kenyataan yang kita yakini bahwa beda antara orang yang selalu menyebut asma Allah dengan yang tidak. Bahkan Rasulullah katakan antara hidup dan mati. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang selalu ingat Rabbnya, ya, walladzi la yadhkuru rabbahu, dengan orang yang tidak ingat dengan Rabbnya atau menyebut nama Allah, masalul hayyi wal mayyit, seperti orang yang hidup dan mati. Jauh bedanya. Lah iya, jangankan menyebut Allah dan tidak. Tadi kan kita jelaskan tadi, kita dengan perbandingan. Kalau ada harimau di rumah kita apa? Mati atau hidup kita kira-kira? Coba itu coba. Ya Allah. Allah itu pencipta kita ya. Kalau kita menjauhkan dari hati kita, ya mati. Kan begitu. Kita hidup dari Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ya Allah ya. Nah, karena kita tahu bahwa Allah itu tidak boleh dipisahkan dengan hidup kita. Kita harus ingat itu Mas. Karena tidak ada nilai hidup kita kalau kita pisahkan dengan Allah. Karena kita kalau berpisah dengan Allah, kita berpisah dengan kehidupan. Karena Allah yang beri hidup, bahkan menentukan segala-galanya Mas. Ini tauhid yang harus mendalam kita tancapkan dalam diri kita semuanya. Dan buktinya teman-teman kita di Gaza itu, ya, mendingan kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Karena tidak ada nilai hidup kita kalau kita pisahkan dengan Allah. Karena kita kalau berpisah dengan Allah, kita berpisah dengan kehidupan. Karena Allah yang beri hidup, bahkan menentukan segala-galanya Mas. Ini tauhid yang harus mendalam kita tancapkan dalam diri kita semuanya. Dan buktinya teman-teman kita di Gaza itu, ya, mendingan kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Artinya mereka tidak lari dari Gaza untuk mempertahankan haknya untuk syahid di sana, mendingan kehilangan dunia daripada kehilangan Allah. Matinya syahid fi sabilillah, itu apa ya, puncaknya sudah. Sekarang orang justru merasa memperbanyak hartanya, memperkuat jabatannya dengan menghilangkan Allah di hatinya. Iya kan? Dengan melakukan perdukunan. Loh, iya. Buat apa untuk aturan Allah? Dengan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini Mas sekalian. Kalau kita contohkan ya, sederhana. Bagaimana efek kalau kita hidup bersama asma Allah? Ya, asma Allah ada berapa? 99 asma Allah. Walaupun keterangannya bukan Allah membatasi diri, cuma Allah sebutkan 99 asma Allah yang ada, bukan dibatasi. Coba kalau ditambahkan, Anda kan hafalnya tambahkan kan? Ya 99. Ya gitu kan. Nah, contohnya ya,
Seperti alim, Allah maha mengetahui. Kita dulu ya alim, ya alim. Nah, itu motivasi dahsyat buat kita yang merasa dekat dengan Allah yang alim, yang maha alim. Itu apa? Kita akan terdorong untuk bertekad tidak menyerah pada kebodohan dan suka membodohi orang sepanjang masa. Kan kita katanya kita dekat dengan Allah, ya kan? Kita beribadah, kita tilawah, kita tadarus, terus bah nafas kita menyebut nama Allah. Nah, di antaranya ya alim. Nah, itu bukan sekedar nama Allah artinya maha mengetahui, tapi kita kemudian terpengaruh, termotivasi bahwa kita tidak ingin menyerah pada kebodohan, apalagi pembodohan. Kan pernah dengar nggak pidato orang itu pingin kalau rakyat itu bodoh sehingga gampang dikerjain. Ada nggak pernah ngomong seperti itu? Ada kan? Ada strategi pembodohan kepada rakyat Indonesia biar gampang diatur. Ada strategi begitu omongan. Ada nggak yang suka membodoh-bodohi orang? Ada nggak? Kita nggak suka karena Allah ya alim. Dan terutama kita tidak mungkin ingin termasuk orang-orang yang menjadi orang-orang yang bodoh karena ya alim. Aneh. Yang maha alim di dekat kita kok bodoh, itu kan aneh. Nggak sesuai dengan ucapan kita, kan begitu, ya kan? Ya alim. Siapa temanmu yang sering datang seminggu sekali ke rumahmu? Itu pakar ini. Oh, sering datang. Berarti kita terpengaruh jadi pakar juga nanti, atau mirip dikit lah gitu kan? Karena dia sering ke rumah kita, terpengaruh. Ya jangan jauh-jauh lah. Teman akrab kita itu mewarnai diri kita. Kan gitu ya. Siapa yang merasa punya teman nggak pernah terpengaruh oleh temannya, angkat tangan. Punya teman akrab nggak terpengaruh oleh temannya, angkat tangan. Nah, siapa yang pernah sering bertemu dengan temannya tiba-tiba tanya, beli baju di mana itu? Nah, ada nggak seperti itu? Ada nggak? Temannya nggak bilang, baju itu bagus nih, pantas begini, aku di sini. Nggak ngomong-ngomong, cuma sering dilihat, cantik. Itu gambaran sederhana. Itu manusianya bisa mempengaruhi kita karena dekat dengannya. Bagaimana kita? Ya alim, kita bertauhid, kita beriman kepada Allah yang maha alim. Aku ingin pintar dalam agama ini. Aku tidak ingin bodoh-bodohi anakku. Apalagi manggilnya, goblok sini, astagfirullah. Saya bukan nggak nyebut orangnya ya Bu ya. Saya pernah ngantar anak saya les di gurunya. Saya kaget. Suami dari guru anak saya ini manggil anaknya, goblok kamu sini. Astagfirullahaladzim. Ada aja begitu. Ya Allah. Udah ya, nyebut ya alim, tolong sebut ya alim. Jadi kita ingin terus belajar Al-Quran, tidak ingin bodoh dari Al-Quran, ini yang paling penting kan. Ya alim, karena Allah memberikan kita ayat-ayatnya atas dasar kealimannya, bukan kebodohannya. Bahkan ilmu Allah itu gimana dalam surah Ar-Rahman? Itu bagikan kalau kamu diberikan tinta seluas lautan untuk menulis ilmu Allah, habis itu lautan, ditambah lagi lautan berikutnya, tulis lagi, tidak akan pernah habis ilmunya Allah Subhanallah. Ibu mau pintar atau bodoh? Oh itu kan. Sebut ya alim, ya alim. Nah ini gambaran sederhananya ya. Hidup bersama Allah seperti itu maksudnya. Ya. Misalnya juga ya Rahim. Ya Rahim, ya Rahim. Kita usahakan kita punya tekad hidup, menjalani hidup dengan dasar kasih sayang, menolak segala bentuk kekerasan sebagai jalan hidup, tapi kasih sayang. Maka sebagai pengamal asma Allah ini ya Rasulullah yang paling penting. Ya, yang penting kita ikuti. Bagaimana bisa gitu loh, bagaimana bisa
Orang yang jelas-jelas menghunus pedang di lehernya, Muhammad, mati loh. Siapa nolong kamu? Allah. Sebut nama Allah. Lepas lu pedang. Terlepas dari Dastur, masih ingat? Pegang tuh pedang. Siapa nolong kamu Dastur? Tidak ada, kecuali kebaikan Muhammad. Ya sudah, jangan ulang lagi, pulang sana. Orang yang jelas membunuh itu loh, diberikan kesempatan dengan sayangnya. Dengan ulang lagi. Apa dia nggak khawatir kalau Dastur menebas dia lagi? Tidak. Subhanallah. Gimana Bu? Menghadapi orang yang ngancam kita dengan senjata, langsung dimaafkan saat itu juga. Gimana coba? Akhlak yang sudah enggak tertandingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ya, itu pengamalannya ya Rahim. Bisa aja Rasulullah, kamu harus diikat, harus dihukum. Tapi enggak dimaafkan. Itu ya yang kecil-kecil lah. Ketika beliau di lorong, di sebuah lorong di Mekah, seringkali dapat apa? Hujan lokal. Hujan lokal. Diludahi. Iya, hujan lokal. Hari itu dia siap-siap Rasulullah ini pasti ada hujan lokalnya nih. Begitu kan? Loh, nggak ada hujan lokal, kan pindah gitu kan? Ditanya ada orang di situ, mana orang yang di sini sering menulis? Oh sakit, ya Muhammad. Langsung didatangi ke rumahnya. Kaget dia orang itu. Dikira mau diapain, ternyata disenyumi, didoakan biar sembuh. Ya Allah. Gimana coba? Kita aja teman akrab gak dikunjungi kalau sakit. Ini yang suka meludahi dia. Masya Allah, itu contoh sederhana. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahim, ya Rahim. Ya Rahman, Maha Pemurah. Artinya apa? Kita berusaha hidup atas dasar sifat murah hati, tidak kikir, pelit. Nah, itu kan dermawan kita ini, suka memberi. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahman. Dijamin nih kalau tauhid ini kita masukkan dalam diri kita, nggak mungkin kita korupsi gitu ya. Ya Rahman, nggak mungkin. Ya Rahman tuh gini, bukan ngambil punya orang. Dermawan gitu. Ya Rahman, ya Rahman. Ini sederhana aja ya, kita teruskan dulu. Ya. Udah, yang lainnya nggak usah dulu. Nah, kita teruskan dulu. Jadi itu gambar sederhana Bu ya. Nah, Allah sendiri menekan-nekankan kita harus benar-benar selalu menyebut asma Allah. Apalagi punya khasiat. Nah, dia punya khasiat luar biasa. Menurut Allah loh ya. Tanpa saya tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan seterusnya. Allah itu punya nama-nama yang baik. Tahu kan nama Allah itu kan? Yang 99 asma Allah. Fad'uuhu biha. Kamu kalau berdoa kalian biha dengan menyebut asma Allah. Jadi minimal ketika kita berdoa jangan sampai tidak menyebut asma Allah. Ya, kita ingin rezeki kita terseret. Kira-kira nyebut apa gitu doanya? Ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Kalau ibu-ibu pagi hari buka dompet mau belanja, set tuh gak ono isinya. Kira-kira menyebut siapa kalau dompetnya kosong? Bang. Nyebut bang atau ya Razak duluan. Nah ini perlu ini. Karena kita bertauhid ya Razak duluan, jangan bang dulu bang. Mau belanja telat ini
ini bang, cepat bang, dia kosong. Jangan bang, ya. Kita coba bang, ya Razak, bangku sayang, baru ya. Razak dulu. Ini namanya tauhid kan? Allah lebih dari abang kita. Ya Razak, ya Razak. Nah seperti itu gambarannya. Jadi fad'uhu biha. Jadi apapun yang kita inginkan, ya kita ingin kuat, ya kuatil majid, atau ya aziz, yang maha perkasa. Sebut itu jemaah sekalian, itu dekat dengan kita. Wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni fadhkuruni adhkurkum. Ingat itu jemaah sekalian. Setiap kita sebut asma Allah, pasti Allah nyebut kita. Ini Allah nyebut kita loh jemaah sekalian. Hebat banget ya. Ya apa rasanya ya? Kira-kira tanda-tanda apa ya kalau saya disebut nama saya oleh orang terkaya di mana? Orang terkaya di Indonesia disebut nama saya. Kira-kira ada apa kira-kira? Orang terkaya di Indonesia itu nyebut nama saya. Kira-kira ada apa motif? Ya? Ada baiknya gak kira-kira? Pasti ada dong. Kan kenal saya. Ada apa ini kan begitu? Ini Allah nyebut nama kita. Dan itu akan intensitas dan kualitasnya tergantung kita menyebut asma Allah tadi. Ya Razak, kalau tahu mau apa kamu ini, kalau tahu sebelum kita ngomong tahu, cuma Allah senang mendengar rintihan hambanya itu. Ya Razak, ya Razak. Wah, dapat banget nih. Ya Rahim, ya Rahim. Semoga kita tetap lembut, sabar. Anak mertua tambah bertingkah ini. Ya apa caranya? Baca apa? Kira-kira kalau anak mertua tambah bertingkah kayak ini. Ya tingkahnya bagus ya. Yang lain tuh apa yang kita sebut kira-kira? Kalau anak mertua bertingkah kira-kira apa? Ya Rahim bisa ya, agar tetap Allah berikan kita sayang dan kita menyayangi suami kita. Terus sebaliknya, suami kita nanti berbalik sayang karena kita sabar, gitu kan? Meskipun bertingkah, sabar ya Rahim, ya Rahim. Saya jadi ingat ceritanya Ustaz almarhum. Ini betul-betul ya. Beliau dia nggak menyebut, maaf ya teman Arabi juga, nggak tahu mungkin di Kersian atau gimana ya, nggak disebut namanya. Ada teman saya itu suka berjudi, mabuk-mabukan, pulangnya malam, tapi tiba-tiba datang tuh, wih berubah, kaget saya. Tak tanya, kenapa kamu berubah? Nah ini ya, berubahnya seorang suami. Dan dia nggak menyebut ustadz memberi nasihat, tidak. Istrinya marah-marah atau pulang ke rumah enggak, ya, tidak. Dia tersentuh setiap dia pulang mabuk, pulang malam, istrinya sedang sujud, sedang sholat sujud. Mungkin dia mendoakan dia, ya. Itu membuat dia tersentuh untuk segera berubah. Ya pastilah kan, istri pasti menyebut nama Allah kan. Setiap ayat yang dibaca, setiap doa, itu semuanya, apalagi menyebut asma Allah, dia berubah gara-gara melihat istrinya setiap pulang mabuk malam sedang sujud. Masya Allah. Jadi mas kalian. Jadi Allah meminta kita. Nah, saya ulang lagi. Yang minta kita berdoa menyebut asma Allah itu siapa ayat ini? Allah kan. Ini rahasia yang Allah sampaikan kepada kita. Yang akan mengabulkan doa itu memberi kita cara berdoa, yaitu menyebut asma Allah. Ya, menyebut asma Allah. Luar biasa. Jadi bukan lagi ustadz yang menyampaikan, Allah langsung menyampaikan dalam Al-Quran. Jika berdoa sebut nama Allah. Ya Rahman Ar-Rahim. Makanya kan saking terikatnya dengan Allah, ya tadi mau meninggal saja menyebut asma Allah. Yang paling penting ya tahlil la ilaha illallah. Nah, jadi secara teoritis ya, kualitas hidup
kita kualitasnya baik, bagus, jelek, tergantung sejauh mana kita selalu menyebut asma Allah. Karena tadi kan, ya alim, kita semakin pintar dalam belajar, kan begitu. Ya Razak, kita semakin diberi kaya barokah. Ya Rahman, kita semakin dermawan. Itu akan semakin berkualitas. Tolong itu dimasukkan. Dijamin ya. Model hidup yang Anda inginkan apa? Tolong ada dalam asma Allah yang kita sebut. Masya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadi itu substansi kenapa harus menyebut asma Allah. Jadi kan kita yakin tadi kan, saya tunjukkan tadi, lebih besar pengaruh dalam diri kita daripada ketika seorang miliarder datang yang suka ngasih. Kalau dimasuk rumah orang 1 triliun sekali satu pertemuan, itu lebih besar pengaruhnya daripada itu ketika kita menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya pernah sebut di sini tentang keajaiban. Tentang keajaiban yang dialami oleh Nabi Yunus. Kenapa keajaiban mendatangi beliau? Padahal beliau mengalami masalah yang kata Allah tidak akan selesai sampai hari kiamat.